Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya Atala Banaka Maeswara dengan dengan NIM 23051204034 akan menjelaskan tentang sejarah internet. Di sini kita akan membahas tentang sekilas tentang internet dan perkembangannya di Indonesia. Agenda yang akan kita bahas pada presentasi ini adalah yang pertama, bagaimana awal internet diciptakan, perkembangan internet, masuknya internet di Indonesia, internet di masa sekarang, serta manfaat internet. Faktanya, internet awalnya diciptakan untuk kepentingan militer. Tahun 1961, Glenn Rock menulis tentang Advanced Agency Project Agency Network atau biasa disingkat ARPANET dalam makalah yang berjudul Information Flow in Large Communication Nets. Glenn Rock bersama sejumlah inovator lainnya memberikan fondasi pertama dalam terciptanya email, berbagai jenis sosial media, dan beragam iklan internet lainnya yang marak digunakan pada saat ini. Proyek ARPANET sendiri ini didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dalam proyek ini dibuatlah banyak jaringan di daerah-daerah vital. Tujuannya agar sumber informasi tidak terpusat untuk mengantisipasi adanya serangan saat perang berlangsung. Penelitian ini kemudian mengembangkan banyak protokol yang digunakan internet saat ini dan menyangkut banyak sendi kehidupan manusia. Meskipun pada awalnya ditujukan untuk kepentingan militer atau pertahanan dan keamanan negara. Jadi, pada proyek ARPANET ini awalnya itu dibuat untuk kepentingan militer. Namun pada perkembangannya bisa kita lihat pada saat ini kalau internet itu digunakan untuk semua orang dan memang berguna. Nggak cuma di bidang militer aja, ada di universitas, ada di bisnis, dan masih banyak lagi. Di sini ada runtutan sejarahnya. Pada tahun 1960-an, ARPANET, cikal bakal internet, dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS melalui ARPA. Terus pada tahun 1980, internet mulai digunakan terbatas untuk menghubungkan universitas-universitas terkenal di Amerika Serikat sana. Tahun 1982 protokol standar TCP/IP dipublikasikan dan pada tahun 1984 sistem nama domain mulai digunakan. Ini bukan akhir ya buat internet, masih ada kelanjutannya. Pada tahun 1986 NSFNet dibangun menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di AS dan menghubungkan jaringan internasional. Di sini potensi internet mulai dilihat dan dilirik, jadinya ARPANET berkembang dan yaitu di SNFNet ini dibangun. Fungsinya ya untuk menghubungkan jaringan internasional tadi. Lalu pada tahun 1990 ARPANET dibubarkan dan internet terus berkembang. WWW atau World Wide Web dengan tampilan grafis mulai dikembangkan oleh CARN. Pada tahun 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang gimana sih internet masuk di Indonesia. Sejarah internet masuk di Indonesia. Paguyuban network dengan semangat gotong royong dan kerjasama antar anggotanya. Hal ini dilaksanakan pada tahun 1990-an. Masuknya internet ke Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada tahun awal 1990-an dengan jaringan yang dikenal sebagai Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan dan gotong royong sangat kuat. Namun seiring berkembangnya, suasana ini menjadi lebih komersial dan individual, terutama dalam aktivitas perdagangan internet. Nama-nama seperti RM Ibrahim, Aldi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Onowe Purbo berperan penting dalam membangun internet di Indonesia.
pada tahun 1992 sampai 1994 masing-masing memberikan kontribusi besar dalam sejarah komputer Indonesia. Nah, nama-nama seperti RMS Ibrahim sampai Onowi Purbo inilah yang menjadi pelopor adanya internet di Indonesia. Masuknya internet di Indonesia. Inspirasi awal internet Indonesia berasal dari kegiatan amatir radio, khususnya di amatir radio ARC di ITB pada tahun 1986. Sekelompok anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratna, JT Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta, dan Onowi Purbo dengan bimbingan senior amatir radio seperti Robi Subiakto mengembangkan komunikasi data paket radio yang kemudian diadaptasi ke TCP/IP. Teknologi ini diadaptasi oleh BPPT, LAPAN, UI, dan ITB menjadi fondasi Paguyuban Net pada tahun 1992 sampai 1994. Robi Subiakto juga menjadi koordinator IP pertama dari AMPR Net yang kemudian dikelola oleh Onowi Purbo sejak tahun 2000. Lanjut. Penyedia internet di Indonesia. Kita sampai di topik penyedia internet di Indonesia. Penyedia internet di era 1994. ISP pertama di Indonesia adalah Ipteknet yang mulai beroperasi pada tahun 1994. Di tahun yang sama, Indonet dipimpin paruh waktu oleh Sanjaya menjadi penyedia internet komersial pertama di Indonesia dengan lisensi dari PT Lintas Arta. Saat itu, pengguna internet masih terbatas dan koneksi dilakukan melalui dial-up. Dial-up ini berarti koneksinya hanya bisa satu aja. Jadi kalau misalnya menggunakan telepon, internet akan mati, dan saat internet digunakan, telepon akan mati. Munculnya warnet atau warung internet. Warung internet atau warnet mulai muncul di Indonesia sekitar tahun 1996 sampai 1998. Ini perkiraan awal muncul. Meski tidak jelas siapa yang pertama kali memulainya, salah satu tokoh penting adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Awalnya pionir menyewakan komputer yang terhubung ke internet dari ruang kontrakan mereka hingga dikenal sebagai warnet atau warung internet tadi. Pada 25 Mei tahun 2000, Asosiasi Warnet Indonesia atau AWARI dibentuk dengan Rudi Rusdiah sebagai ketuanya. Namun karena dianggap kurang transparan, kepemimpinan beralih pada 2001 ke Judith MS, Mikhail Zungiardi, dan Abdullah Koro. Rudi Rusdiah kemudian mendirikan organisasi baru, Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW, yang fokus pada bisnis warnet, sementara AWARI tetap sebagai komunitas warnet. Jadi ini nanti terpecah menjadi dua organisasi, yaitu APW yang akan berfokus pada bisnis warnet dan AWARI sebagai komunitas orang-orang yang mendirikan warnet itu tadi. Nah, kita sampai ke manfaat internet dan penggunaannya. Tidak bisa dipungkiri kalau di zaman sekarang internet itu banyak ya fungsinya. Internet adalah jaringan global yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi. Penggunaan internet semakin banyak karena yang pertama sarana komunikasi yang murah, yang kedua ada sumber informasi yang sangat luas, yang ketiga membuka peluang usaha baru, yang keempat informasi tanpa batas atau sensor, dan yang kelima jangkauan informasi dan komunikasi tanpa batas geografis. Aplikasi internet dapat digunakan untuk berbagai aplikasi penting sebagai berikut, seperti resource sharing, sharing data dan sharing device, terus komunikasi dan informasi seperti penggunaan email, World Wide Web, file transfer, chat, SMS, WAP, VoIP, teleconference, dan mailing list. Ini ada kutipan yang saya ambil dari Tim Berners-Lee, pencipta World Wide Web atau WWW. The web does not just connect machine, it connect people. Jadi pada awalnya emang internet itu dibuat buat menghubungkan satu mesin dengan mesin yang lainnya untuk kebutuhan militer, tapi pada zaman sekarang internet itu banyak banget
kegunaannya. Kita bisa berhubungan dengan teman kita yang jaraknya bahkan ada di negara yang lain. Kita bisa juga berhubungan dengan keluarga di kampung. Bahkan kita bisa menjalin hubungan baru dengan orang-orang di seluruh dunia. Jadi saya setuju dengan perkataan Tim Berners-Lee ini. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Atala Benaka Suara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.